ngomongin apa hari ini? Ngomongin film tadi malam. Oh, oke. Jadi last night we watch Blacklist. It's a TV series on Netflix, Mm-mm. and it's already 10 season. Iya. And last night we watched the first season. Kenapa kamu milih TV series itu tadi malam? Karena aku udah sering sekali lihat klipsnya di YouTube Shorts si tokoh utamanya itu. Jadi Raymond Reddington. Namanya juga catchy gitu dan juga cocok banget untuk seorang kriminal kelas kakap kayak gitu. And especially biasanya itu sih di YouTube Shorts itu si yang di highlight adalah how badass, how seberapa pinter si Reddington itu. Terus juga dia itu kalau ngomong itu seru, in my opinion. Cara ngomongnya atau bahasa yang dipilihnya? Iya, yang dia omongin ketika dia mau ngapain gitu, itu kayak random banget gitu. Misal dia mau ngapain gitu, dia kayak dulu pas kecil aku tuh kayak gini gitu, misal tiba-tiba gitu. Padahal dia mau bunuh orang gitu misal. Atau itu kan dia dikhianati gitu ya. Terus dulu pas kecil aku tuh punya part time job kayak gini gitu, bener-bener miserable banget gitu. Tapi setelah selesai itu terus aku dibayar gitu, terus si bosku bilang kamu adalah anak pertama yang pernah kerja part time summer job di sini sampai selesai gitu. Jadi kayak dia merasa puas banget gitu ternyata. Itu ya, being able to just endure itu, pokoknya dia cerita tentang pelajaran hidupnya gitu sebelum dia itu mengeksekusi seseorang kayak gitu. Jadi it was fascinating, that's why I chose that, karena kelihatannya menarik nih kayak gitu. Nah, aku surprise ternyata kamu juga enjoy. Kenapa kamu enjoy? Gimana ya? Kita kan udah nonton 2 episode ya. Episode aja. Awalnya episode pertama kayak nggak tahu nih nanti bakal suka nggak. Iya, soalnya kan ini nggak tahu apakah genre yang kamu suka atau enggak gitu. Aku sih suka emang yang kriminal gitu. Well, sebenarnya aku juga suka sih kriminal. Emang mulai suka kriminal udah lama, tapi yang paling enak di aku itu Sherlock Holmes yang TV series. Benedict. Yes. Nah, terus tadi malam yang bikin seru dan it's quite funny, tapi agak unik bagiku adalah dia kan ini kan the most wanted person di USA, FBI, CIA, semuanya tuh cari dia gitu. Nah, tapi plannya dia tuh unpredictable. Itu sih aku yang paling suka dari kriminal, karena kalau misalnya film kriminal kan kadang itu ya bisa diprediksi paling kayak gini gitu ya. Kayak gitu. Terus kita tuh jadi berpikir harus berlapis-lapis gitu loh. Dan aku punya kayak banyak kemungkinan jangan-jangan A, B, C, D kayak gitu. Terus itu yang pertama. Yang kedua aku suka karena dia tuh kayak mind control gitu aku rasanya. Gitu. Gimana itu maksudnya? Jadi very manipulatif gimana ya caranya supaya FBI itu ngikutin apa yang dia mau kayak gitu. Dan caranya tuh kayak dengan bertukar informasi. Ternyata bertukar informasi bisa jadi new currency di film itu kayak gitu. Nah terus dengan bertukar itu aku kayak yang paling tertarik yang ketiga, yaitu as usual baju ya, kostum. Jadi setiap nonton film sih aku yang tertarik salah satunya di bagian kostumnya kan bisa. Nah di film itu kan dia, as I said before, he is like the most wanted person. Nah tapi biasanya kan kayak diborgol ya, awalnya emang diborgol tangannya, kakinya, terus kayak dimasukin di nggak tahu ya. Penjara kurungan gitu ya. Iya, kayak kurungan gitu. Nah, tapi karena pertukaran informasi yang tadi, dia bisa keluar dengan baju yang kayak benar-benar necis gitu loh. Dan dia bisa masuk di sarang atau di tempat meetingnya si FBI itu yang kayak ada papan tulis. Iya, kayak most wanted
Itu dia itu. papan kaca, iya di depan kaca terus dia kayak Kayak di kantornya itu. Iya, seakan-akan dia tuh kayak pemimpin di dalam misi itu, padahal dia kan yang paling most wanted gitu. Padahal dia kan tahanan ya. Iya, sebenarnya itu kayak apa sih? Sangat tidak nyata ya sebenarnya. Sangat tidak nyata sekali. Terus habis itu dia punya keahlian menjelaskan dan kayak seakan-akan orang yang di dalam ruangan tuh kayak gak ngerti apa-apa gitu loh, cuma dia aja yang tahu, terus dia yang control how they move. I would say that is super amazing, which actually unrealistic. Buat orang kayaknya suka enjoy sama hal yang unrealistic kayak gitu gak sih? Kayak kita sangat menjunjung tinggi realisme dalam film, dalam TV series kayak gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kayak alur ceritanya atau apanya gitu ya, itu emang benar-benar appealing. Sebenarnya kan memang kita kayak audiens itu bersedia untuk istilahnya apa sih, suspense their disbelief or something gitu. Jadi kayak satu ini harusnya nggak realistis gitu, tapi kita bersedia untuk menerima itu karena this is fascinating kayak gitu ya. Tapi tadi kan kamu ngomongin pakaian ya. Biasanya kalau ngomongin pakaian kostum itu kan fokusnya ke cewek nggak sih? Tetapi ini kan tokoh utamanya cowok kan, dan kayaknya emang juga ada scene dimana dia kayak sebelum keluar itu kayak dikasih setelan itu sama sepatunya kayak gitu kan, kayaknya yang emang beneran dia seleranya sendiri yang dia milih kayak gitu. Kamu merhatiin juga nggak pakaiannya dia? Kalau cowok itu kayak kamu merhatiin nggak? Kalau cewek kan ya I'm sure you do kan. Terlalu sih sebenarnya. See. Tapi cuma tertarik sama itu sih, caranya pakai baju jadi ada kemeja, vest, terus suaranya kayak just gitu. Ya, I guess kalau cowok emang itu ya, paling gitu-gitu aja ya. Tapi kayak esensinya itu mungkin kayak fittingnya, terus kayak occasionnya sesuai dengan ininya nggak kayak. Sebenarnya di perfilman kan juga ada itu ya, kostum. Ya, tapi aku juga itu deh, jadi kayak tertarik sama. What's happening? What? Jangan-jangan dari tadi nggak ngerekam? No, it is recording. Okay. Jangan. Aku jadi itu kemarin itu juga pas nonton notice sama si kostum si tokoh ceweknya, Elizabeth Keen itu ya. Kalau yang cowok-cowok kan ya jelas ya, maksudnya dalamnya shirt, kemudian dasi, kemudian chest gitu ya. Kayaknya kalau dalamnya kaos juga nggak appropriate nggak sih di situasi kayak gitu si cowok pakai. Tapi yang si cewek dalamnya tuh kayak tank top doang gitu nggak sih? Iya, it's more casual, smart casual gitu ya. Loh, dia tuh butuh banyak ruang gerak mungkin ya. Well, cowok juga butuh. Iya sih, tapi kayak I don't know, agen FBI dan dia kan yang kayak harus keluar juga indoor outdoor gitu. Jadi kayak I think it's normal for her to wear. Tapi partnernya juga yang juga keluar juga dalamnya shirt dan underdress gitu ya. Tapi somehow kayak yang si cewek ya masih kelihatan ya lumayan appropriate lah untuk di situasi kayak gini kayak gitu. Tapi I don't know, that's interesting to me, kayak we have different standards of formality rasanya kayak untuk cowok sama cewek. Yes, gitu. Right. Terus habis itu yang menarik adalah bikin penasaran nggak sih gitu. Well, I guess memang TV series di awal kayak gitu ya, istilahnya pilot episode itu memang didesain untuk supaya kalau nggak salah ya itu kayak memang untuk menilai respon audiens itu kira-kira kayak gimana gitu. Kalau audiens responnya bagus nanti bakal dikasih itu kan, bakal dilanjutkan sama si produsernya atau sponsornya atau apa itu, nggak tahu istilahnya. Jadi emang wajar ya kalau bikin penasaran banget. Dan I don't know, I guess berhasil ya bikin kita penasaran. Tapi kalau di episode kedua masih bikin penasaran nggak buat kamu? Masih sih, karena kan semenjak si Reddington ya tadi namanya ya, semenjak Reddington ngasih list kayak list apa ya kemarin, list orang kayak blacklist gitu kan, blacklist orang-orang kriminal paling kelas kakap gitu nggak sih? Yang dimana FBI nggak tahu kan.
Nah, terus aku ngerasa kayak, wah berarti pas kamu juga bilang, kok ada nomor-nomornya ya di setiap episodenya gitu. Jangan-jangan itu setiap episode punya kayak ini orang musuh target untuk nomor berapa iya, gitu. target yang beda-beda kayak gitu. Tapi yang bikin aku penasaran tuh sebenarnya ke itu sih, kenapa kok Reddington itu hanya mau ngomong sama Elizabeth Kane doang. Aku kira tuh ayahnya kan, ayahnya gitu. Tapi kok dari ceritanya kok enggak gitu. Terus aku itu mungkin di itu aja yang di apa do not disturb. Oke. Sekarang tak post. Oke, lanjut Gitu. Kamu kira ayahnya, tapi kayaknya bukan. Ayahnya, iya. Jadi aku selalu memikirkan sisi dramanya kayak gitu. I like criminal, tapi aku juga suka criminal yang ada sentuhan kayak dramanya. Well, itu ada sih menurutku ya. Tapi kayak aku masih penasaran aja kenapa kok Elizabeth Kane, considering she is like a junior agent. Jadi tapi kayaknya menurutku itu sih kayaknya emang ada relasi. Iya, kayaknya emang ayahnya deh. Kayaknya ya. Kalau menurutku, soalnya dia sangat sentimental about it. Kayak harus sama dia lah, terus kayak why does he care about suaminya gitu misal. Terus why does he know so much about her gitu. Kayak hal-hal yang detail banget tentang ini di pergelangan tangannya gitu. Padahal kan dia kayak kriminal yang kayak I don't know, orang mati aja dia fine-fine aja asalkan dia dapat uang gitu. Tapi kayak sangat sentimental banget tentang itu sama si cewek itu. Ada itu apa nggak tahu lah kesannya. Yes. So yeah, it's been so fun watching this with you. I hope we still have time again in the future to watch it. Well, we can take time if we have a free time. Can watch it together. Satu episodenya 40 menit lagi ya kan? Iya. 40 sekian menit gitu. Ya apa? Emang TV kayak gitu ya, nontonnya dikit-dikit. Iya. Kok bisa sampai 10 season ya? Dan baru nonton sekarang. Iya, dan mungkin habis ini aku bakal cari kayak gosip-gosipnya tentang terkait film Iya. itu. Terus dan aku ngerasa kayak apa ya? Kok kayak agak jadul ya style rambutnya yang Iya, di well. episode 2 itu beda sama episode 1. Yang episode 1 kan kayak cantik banget yang Monza kayak rambutnya, tapi yang episode 2 rambutnya kayak wig gitu. Iya, Kak. Terus kayak emang style lama, tapi ternyata pas aku lihat seasonnya ternyata lah ini 10 season, berarti season Iya. pertama tahun berapa ya? Iya, makanya nggak tahu. Nggak lihat sih kemarin. Enggak ya. Ya at least ya bisa jadi sudah 10 tahun sih. Ya emang dari 2010-an mungkin ya. Gitu. Tapi kayaknya emang kayak rambut kayak gitu tahun 2000-an 2010-an gitu kayaknya emang kayak gitu nggak sih rambutnya. Zaman kita SMP SMA kan rambut kayak anak emo gitu. Kan emang nggak kelihatan real sih. Kemarin nggak sengaja kemarin kan aku lihat itu kan, jadi Devil Wears Prada tuh bakal rilis di Mei tahun ini. Nah aku tuh ngelihat, tapi mau aku nonton sebelum aku tonton sampai selesai. Jadi ada salah satu tugasnya dia adalah sebagai ngedirect bahasanya gitu kayak gitu tuh ada yang ngedirect sendiri. Iyalah. Ekspresi non-verbal kayak gitu misalnya. Jadi nggak semua sutradaranya juga ya ternyata. Ya, I guess sutradara juga ada batasnya ya. Kita bayangin aja misal orang Indonesia menyutradarai sesuatu tapi kayak atau orang yang dari Amerika gitu misalnya. Kan ya kita nggak ngerti kan maksudnya supaya biar natural buat orang Amerika itu kayak gimana, apa yang harus dilakukan. Tuh kalau aktor-aktor gitu kan kalau misal dia punya aksen atau apa gitu kan ada coachingnya juga kan. So anyway, where are we? Well, we are in Luca Resort. In Jepara. Yes, in Jepara. Do you enjoy it? Well, I enjoyed so much about the room and everything, but I don't really enjoy with the color combination inside the room, like Ya, I guess bukan seleramu ya. Iya. Bukan berarti nggak bagus ya. Iya. Cuman nggak sesuai dengan seleramu. Emang seleramu kayak gimana? Kalau selera aku lebih suka stay di tempat yang modern. Bukan ya. Well, ini juga modern sih, tapi color combinationnya tuh yang menenangkan gitu loh. Kayak beige, dan earthy tone, not earthy tone yang too dark, but still light.
but it's earthy. Ngerti nggak sih gimana ya? Iya. Kayak white, beige, or kayak earthy tapi yang light ya, yang terang. Iya, earthy tapi yang light. Kalau di sini kan kalau kita lihat tadi kan lemarinya kayu itu kayak coklat gitu kan, coklat semua. Tapi coklatnya coklat yang medium dark gitu. Terus habis itu sofanya itu benar-benar red. Like red gitu, terus karpetnya itu ada red, ada blue, jadi ada macam-macam. Terus dari lukisannya juga, lukisan I have no problem with lukisan, but actually like the color of the furniture aku nggak suka. Ya salah satu yang aku hindari adalah ketika stay adalah itu kayu. Karena kamu udah tinggal di rumah yang kayu. Aku udah tinggal di rumah yang kayu dan kalau pengen kayu di rumah aja gitu. Butuh penerangan yang kayak gitu ya. Luar biasa kalau kayu gitu. Iya. Jadi kayak menyerap cahaya ya. I don't really enjoy. Ya untung itu ya langit-langit dan dindingnya putih ya. Iya. Tapi kamar mandinya. Right. I really love the bathroom. Yeah, what do you like about it? The lighting, of course. The facility. The lighting is amazing. Yeah. Ada kaca gede di atas ya. Jadi kalau kayaknya dari pagi tadi emang udah terang banget sih di kamar mandi itu. Dan dindingnya mostly putih. Kemudian ada cerminnya di dua sisi. Jadi kayak emang sih lightingnya top notch. Iya. Tapi sama luas banget. Iya, luas banget. Yang satu lagi yang kurang tuh cuma showernya aja sih. Mungkin nggak terbiasa ya. Kalau shower kayak rain kayak gitu, emang kurang bagus sih in my opinion. Arah semprotannya kayak nggak merata begitu. Oke. Kalau modelnya mungkin ya seandainya it works properly, I think it's good. Iya. Kayak yang gede tinggi gitu, jadi kayak hujan. Dan yang pertama karena colornya itu yang aku suka. Yang kedua, aku kalau cari tempat stay biasanya lebih suka yang kayak gini loh, kaca gini, jendelanya kaca dan besar, terus bisa dibuka juga. Soalnya buat nafas juga senang gitu. Terus ada penghijauan di depan, juga lebih suka. Tapi penghijauannya jangan kebanyakan. Soalnya ada tuh ya hotel yang di Jepara itu penghijauannya judulnya tuh emang garden hotel or something. Dan itu memang kayak kelihatannya kayak rimbun, but it's like too much rimbun. Aku tuh mikirin nyamuk. Terus kayak apa ya? Nggak tahu ya. Kalau masa lebih suka stay tempatnya kayak gimana kriterianya? Mungkin hampir sama kayak kamu sih. Aku lebih suka yang bikin fresh gitu ya. Yang terang-terang, cerah-cerah gitu. Dan gak suka yang terlalu neko-neko sih. Maksudnya kan kamu pernah nunjukin yang di IG yang kayak ada kolamnya mengalir di belakang. Kolam mengalir? Iya, kayak ada, gak tahu lah. Langsung connected ke pool kayak gitu. Iya. I don't know, I just like simple ones dimana private dan jelas gitu ya. I like this karena dari satu sama tetangga kayak terpisah. Yeah, I chose this because of you, even though I don't really like the interior. Tapi ya, aku bukannya nggak suka banget, tapi ya just not my thing. Tapi aku suka ini karena aku memilih Monza. Sebenarnya dulu Vin itu sih enak sih, langsung menghadap ke laut. Cuman terlalu deket sama Wananata kayaknya. Iya. Oke. Apa lagi? Makanannya gimana makanannya? Makanannya kan hanya nggak ngincipi sama sekali aku nasi goreng. Iya kah? Saya kenyang banget. Iya, hanya makan breakfast aja. Jadi I don't really like the breakfast. It's just good, but like not my type of food that I like. Sebenarnya apa sih yang kamu suka itu? Sulit loh. Selain ayam goreng tuh nggak ada yang kamu suka, tapi kamu udah bosan ayam goreng. Apa ya? Tuh ya asal itu enak aja. Iya, enak banget. Nggak suka. Kadang kamu bilang ini enak, tapi bukan selera aku. Oh gitu. Padahal kamu juga suka nasi goreng sometimes. Aku suka nasi goreng sejak sama kamu loh. Oh ya. Sebelumnya aku nggak suka nasi goreng. Kayak orang-orang pada heran, kan gue suka nasi goreng, gak tau ya. Kayak aku tuh pernah trauma, dulu beli nasi goreng tek-tek lewat, tapi tuh rasanya kayak bener-bener bawang putih banget yang mentah itu.
namanya pas kecil ya, jadi itu tuh kayak stays in my mind, terus akhirnya nggak suka nasi goreng. Meskipun nasi goreng enak, aku tetap kayak enggak gitu. Tapi semenjak sama Monsa, karena Monsa tuh sering banget pesan nasi goreng, jadi aku suka. Yap. Kalau untuk sarapan itu sih sarapannya orang barat. Soalnya kapan lagi bisa sarapan kayak gitu? Brings back memory little. Apa namanya? Just standard breakfast tadi Standard namanya. breakfast ya, western breakfast gitu ya. Aku sebenarnya nggak terlalu nyaman aku sebenarnya nggak terlalu nyaman sarapan roti tuh. Kenapa? Gak tahu, nggak nyaman aja di perut rasanya ya, hanya kebiasaan. Iya sih, beda sih rasanya di perut. Dibanding kayak nasi atau mie atau apa. Menurutmu resto yang tempat yang kita stay yang paling enak makanannya di mana? Nggak ada yang berkesan sih. Tapi di sini tadi rasanya proper sih. Maksudnya sosisnya flavorful, maksudnya kinda smoky kayak Aku gitu. juga mau nyoba sosisnya, kan aku suka sosis jumbo. Terus telurnya juga enak. Terus yang unik kentangnya itu. I don't like it. You don't like it. Yes. Ya maksudnya nggak ada masalah sih tadi, so I kinda like it. Cuman itu Apa? kayaknya madunya deh bau kulkas. I don't like that. It makes me uncomfortable, but I eat it anyway because I don't know, it's part of the experience sometimes. Soalnya dulu juga kadang gitu, karena udah terlalu lama disimpan di kulkas kan, jadi makanan yang untuk sarapan itu jadi tercemar bau kulkas gitu. But other than that, I like it. Kalau yang di Semarang apa Kanaya? Apa? Yang deket sama yang Popong. pertama itu ya. I don't remember. Aku nggak ingat. I had a memory of that. It was good karena banyak pilihannya. Kayak ambil sendiri. I had a memory kayak yang suka deh. Yang prasmanan gitu. Nggak selalu sih, kadang juga ada yang prasmanan tapi memang nggak ada yang enak ya. Ini pas itu lumayan sih. Yang at home enak sih menurut. At home? Emang itu sarapan? Enggak, itu kan yang dinner. Dinernya. Dinernya enak sih. Tapi kok pas pertama kali kita kesana kok mungkin karena pesananku yang salah. Iya, Anda ngapain? Soal pesen salad doang. Aku loh fine aja dengan makananku dulu pas pertama ke makan di situ. Terus jadi. Tapi kalau steak gimana? Menurutmu kamu doyan nggak steak? Tenderloin iya, tapi separuhnya dari itu bisa nggak gitu. Oke. Tenderloin apa sirloin? Tenderloin. Tender ya. Yang lebih soft. Pertama kali kamu order buat aku apa? Tenderloin. Iya itu. Oke, tenderloin kita switch. Sirloin enak sih, dia lebih gurih, kayak lebih tipis gitu, tapi kayak banyak serat-seratnya, I don't like it. Jadi ya aku mending tenderloin aja. Gitu. Cukup. I guess nanti part 2. Iya, nanti part 2. Yuk.